Ini dari merdeka.com. Mungkin pertanyaan atau mirip terkait tanggapan khusus tentang adanya desakan nih untuk dari luar tentang Budi Ari untuk turun saja dari jabatannya. Mungkin dari tanggapan dari Projo bagaimana Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Handoko bahwa pemerintah melakukan perang terhadap judi online. Di saat negara declare perang berantas judi online, secara bersamaan juga terjadi serangan siber ke Indonesia, ya. Dan tidak hanya satu yang diserang. Tadi udah saya jelasin dulu. Logika sederhana. Kalau saya diminta oleh Presiden untuk memimpin pertempuran, maka masa di saat serangan terjadi saya disuruh kabur? Itu logikanya. Nah, enggak? Ini serangan terjadi, masa kita kemudian disuruh kabur? Ini perang sedang terjadi, kita diserang. Lalu komandan perang disuruh kabur. Ini kan nggak logik nih, gitu. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi nih serangan ini. Masa ia kabur dari medan tempur? Logiknya seperti itu. Ya, Pak Sekjen ya. Ini tambahin. Oke, ini artinya tentu sebagai seorang menteri itu tidak, perintahnya jelas satu, dia diangkat ataupun nanti diberhentikan atau segala macam itu oleh Presiden, karena dia bertanggung jawab dari Presiden, bahwa ada suara-suara, semua pasti mengalami suara, mau negatif mau positif, itu semua orang yang bekerja di area publik ya kayak panel kayak saya ini pasti ada yang begitu, ya kan? Karena itu justru kami memilih untuk tetap fokus bagaimana memenangkan peperangan ini di sisa waktu yang tersisa. Dan ini kita semua tahu bahwa kehidupan bangsa dan negara di era sekarang ini sangat tergantung pada infrastruktur digital. Makanya ini penting, ini tugas negara yang sangat luar biasa penting untuk kita menangkan. Kira-kira begitu ya. Jadi dari rakyat mereka, kita tahu ya Bang, kalau seandainya judi online itu tidak berdiri sendiri, juga ada di situ ada pinjaman online. Ketika modal habis dia bisa pinjam online juga, ini kan mengisap. Nah, apakah juga disarankan untuk juga memerangi pinjaman online yang serampangan saat ini terjadi? Ya, artinya juga sama-sama juga merugikan masyarakat ya, terhadap selain judi online. Yang kedua adalah serangan cyber ini, apakah apa masukan dari Projo atau mungkin ada komunikasi dengan Pak Budi Ari, harus bagaimana instansi-instansi yang ada di Indonesia ini untuk bisa mengamankan data-data pribadi mereka, karena bisa disalahgunakan ya kan. Terus yang baru-baru terakhir ini kan kita tahu ya, kalau Projo itu kan setia di garis rakyat, bahwa ada anggota DPR yang disampaikan oleh PPATK dan juga disuruhkan untuk agar diperiksa dan dibuka datanya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan itu. Masukannya apa dari Projo? Apakah itu dibuka saja siapa-siapa saja anggota DPRD atau mungkin DPR RI yang rakyat aja dirugikan, justru anggota DPRD memberikan contoh yang tidak benar gitu ya? Bagaimana masukan dari Projo ini? Oke, yang pertama tadi soal apa? Yang pertama tadi soal apa? Masukan Projo ke Budi Ari terkait. Iya, terkait pinjol dan setelah pinjol ya, gitu. Jadi gini ya,
ini memang sering kita sampaikan bahwa judi online dan pinjol ini punya relasi yang sangat kuat. Ya kan? Pinjol ilegal ya. Kita ngomongnya nggak pinjol, tapi pinjol yang ilegal. Ya kan? Jadi kawan-kawan, itu semua tadi yang saya maksudkan bahwa ini adalah kerja besar yang melibatkan banyak unsur, ya, nggak cuman Menkominfo sendirian atau BSSN sendirian. Makanya di situ ada peran PPATK, ada peran OJK, bagaimana kemudian mengontrol namanya pinjol online, pinjol ilegal, atau juga ada peran besar tentunya dari Polri yang harus proaktif juga dalam hal ini, bagaimana kasus-kasus yang terjadi bisa segera diselesaikan. Nah, untuk itu mengenai spesifik pinjol tentu itu adalah wilayah dari otoritas jasa keuangan, ya kan? Jadi makanya di sini kami mengajak bahwa semua, ayo masyarakat semuanya, ini sekarang kita lagi perang besar, dukung, ayo kita sama-sama bersama dengan semua unsur tadi, ya kan? Aku yakin kok semua rakyat kita ini setuju kok namanya judi online itu diberantas, ya kan? Atau ada yang nggak setuju di sini judi online diberantas? Setuju kan ya? Harusnya setuju semua, ya kan? Ini bukan soal pilihan politik yang ini kayak seperti itu, enggak. Ini musuh bersama, ini musuh bersama seluruh bangsa ini. Jadi di dalam situasi seperti ini bukan waktunya kita saling menyalahkan, saling memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik yang sempit, itu maksud saya.